Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini orang Jepang protes terhadap pembangunan masjid di Jepang. Bayangkan, umat muslim di Jepang itu hanya 0,3% dari 150 juta orang Jepang. Bayangkan hanya 0, sekian persen, tapi mereka protes. Ada ribuan orang yang protes terhadap pembangunan masjid yang ada di Jepang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Jepang itu protes terhadap pembangunan masjid di Jepang? Apa alasannya? Apakah karena mereka anti agama? Apakah karena orang Jepang itu tidak suka dengan Muslim dan lain sebagainya? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi ternyata guys, tidak semudah yang kita pikirkan. Ternyata mereka itu nggak anti agama. Mereka nggak peduli dengan agama kita. Lalu kenapa mereka menolak atau protes pembangunan masjid kalau mereka nggak peduli dengan agama? Ini yang jadi pertanyaan besar. Apa alasannya? Jadi guys, ternyata alasannya adalah, salah satu alasan yang paling masuk akal itu, ada dugaan yang mengatakan ketika umat muslim makin banyak di Jepang itu, ya ada dugaan yang mengatakan orang Jepang itu merasa tidak nyaman gitu. Bukan karena agamanya, bukan karena masjid dan lain sebagainya, bukan, tapi tingkat kriminalitasnya makin meningkat gitu ya. Seperti yang baru-baru ini viral di media sosial. Jadi ada WNI yang bekerja di Jepang ya. Ada tuh ya viral tuh di media sosial ya. Dia mengganggu orang Jepang ya, cewek Jepang ya. Mungkin dia nggak tahan gitu ya kan. Ya begitu-begitulah. Saya nggak bisa menyebutkan di sini karena ini di-ban sama YouTube ya. Ya, nggak tahan ngelihat cewek gitu ya, cewek yang bening gitu ya. Ada tuh ya warga Konoha yang kasus baru-baru ini. Jadi mereka merasa ada banyak kasus semenjak ya banyak imigran gitu ya. Bukan cuman umat muslim aja, tapi orang-orang Hindu gitu ya, orang-orang India juga seperti itu. Karena orang-orang India juga ya, terutama orang perindapan itu nggak semuanya tapi disclaimer-nya susah diatur juga gitu ya. Jadi mereka merasa tidak nyaman gitu ya. Kenapa banyak masalah gitu ya, banyak kriminal dan sebagainya. Jadi itu yang bikin orang-orang Jepang itu berpikir dua kali gitu ya. Jadi mereka nggak anti agama, artinya gini, kalau kita beragama misalnya mau Muslim kayak, mau Hindu, mau Buddha kayak, nggak peduli ya. Tapi mereka berpikirnya gini guys, ini berpikir orang Jepang itu beda guys dengan kita. Berpikirnya gini, agama lu itu kan mempengaruhi pola pikir lu kan. Itu dari sudut pandang orang Jepang. Jadi mereka menolak pembangunan masjid itu supaya umat muslim yang ada di Jepang itu jangan betah gitu ya. Nggak betah tinggal di sana. Kalau mereka nggak dikasih izin masjid, jadi nggak betah gitu ya. Itu tujuan daripada orang-orang Jepang gitu ya. Nggak semua yang tapi di sekolah mereka protes gitu ya. Mereka kan bangsa yang cerdas ya. Orang Jepang itu kan cerdas ya. Mereka nggak nyaman gitu ya. Ada banyak masalah sebenarnya. Yang paling utama itu tingkat kriminal itu naik di Jepang guys. Karena banyaknya imigran tertentu gitu ya. Orang-orang perindavan ya. Banyak yang tinggal di Jepang gitu. Sehingga apa? Sehingga ini semacam permasalahan besar ya. Mereka nggak peduli dengan agama kita gitu. Mereka nggak anti agama, enggak. Selagi agama kita mengajarkan kebaikan gitu ya. Selagi tidak mengganggu orang lain ya. Kemudian adanya, nggak semua tapi disclaimer-nya, ada orang yang ibadah di tengah jalan, mengganggu kebisingan, kemacetan, itu tidak efisien bagi orang-orang Jepang. Walaupun misalnya nih ya, kita bangun masjid itu ada izinnya, ada aturannya dan sebagainya. Tapi kan keluar dari masjid itu kan menimbulkan yang namanya kemacetan, kemudian kadang beribadah di tengah jalan, nggak semua tapi disclaimer, nah itu yang mempengaruhi. Jadi mereka itu tidak membenci agama, tapi membenci impact daripada agama itu gitu ya. Ya, kalau misalnya nih kita ibadah terus kita nggak menghargai orang yang lewat di jalan gitu ya, kita semena-mena padahal kita imigran di sana, ya kita pasti dibenci dong ya. Artinya gini ya, walaupun kita bekerja di Jepang ya, kita sebagai imigran, kita kan harus ngikut budaya Jepang kan, kita ngikutin orang itulah gitu ya. Jangan kita bikin budaya baru lagi gitu, itu nggak menghargai tuan rumah. Ibaratnya kita numpang ke rumah orang, lalu kita menganggap bahwa ya orang itu harus menghargai kita, kan nggak bisa gitu guys. Kita yang menghargai tuan rumah gitu.
kita numpang gitu ya, bukan malah mengubah aturan gitu ya. Kemudian ada banyak hal ya seperti makanan misalnya, ya makanan harus ada makanan halal apa segala macam, itu kan bikin ribet guys ya. Sehingga orang-orang Jepang itu merasa nggak nyaman gitu. Dan mereka juga berpikir ini faktor daripada agama. Jadi pelampiasannya masjid gitu ya. Mereka menolak pembangunan masjid itu supaya orang-orang muslim di Jepang itu jangan nggak betah gitu ya. Kalau saya mengatakan, oh kita tuh umat muslim di Jepang itu diperlakukan tidak baik ya, intoleransi, ya itu kan imigran. Jangan bawa-bawa ke Konoha ya, orang-orang Kristen di Konoha itu kan nggak punya salah. Yang bermasalah itu kan imigran gitu ya. Imigran dengan orang-orang Kristen di Konoha itu kan beda gitu ya. Kita satu negara gitu ya. Jadi kalau kita cari pelampiasannya di negara kita nggak bakalan selesai masalahnya, ya kan? Bisa aja kita pecah belah gitu ya kan? Bisa aja orang-orang Kristen minta merdeka, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa aja mereka minta merdeka dari Konoha kan, kalau diperlakukan seperti itu ya kan? Karena orang-orang Kristen di Konoha itu bukan imigran, itu dua hal yang berbeda ya. Jangan disamaratakan, ya harus apple to apple. Nah, kemudian ya selain makanan halal gitu ya, masalah penguburan juga gitu ya. Jadi orang Jepang itu ya, kalau meninggal itu kan dikremasi ya, nggak dikubur ya. Karena ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Karena kalau kita dikubur akan terkontaminasi gitu ya, seperti air tercemar dan sebagainya gitu ya. Cuman kalau dijelaskan sama warga Konoha yang SDM-nya setara gorila nggak akan ngerti gitu ya. Mereka pasti ngotot gitu ya. Itu tercemar gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya orang-orang Jepang ya, mereka berpikir aneh banget nih budaya orang ini aneh banget ya. Harusnya ngikutin dong ya. Ya kalau nggak dipulangkan ke Konoha gitu ya. Kalau ada orang yang meninggoy gitu ya, dipulangkan ke Konoha. Ya, ya kalau kita tinggal di Jepang ngikutin aja gitu ya. Apa susahnya sih ngikutin ya? Kita harus mengikuti budaya di sana gitu ya. Nggak ngasal gitu ya. Kemudian selain itu apalagi ya? Ada banyak sebenarnya masalahnya ya. Kemudian eh, tentang suara gitu ya, suara toa gitu ya. Orang Jepang itu kan sangat ini ya, privasinya itu dijaga banget ya. Mereka itu nggak terlalu mengurusi privasi orang gitu ya. Dari sudut pandang orang Jepang, kalau lu mau ibadah, ya udah ibadah aja, nggak usah teriak-teriak gitu ya. Nggak usah ngikut orang atau ngajak-ngajak orang untuk teriak-teriak juga gitu ya. Jadi orang Jepang tuh berpikirnya seperti itu guys. Ya, sangat masuk akal sebenarnya. Tapi kan sesimpel ini kita nggak bisa memahami ya. Mereka nggak anti dengan agama, tapi mereka anti dengan karakter kita gitu ya. Impact daripada agama itu sendiri gitu ya. Kalau agama menyuruh kita seperti itu tidak disukai mereka gitu. Sehingga masjid itu dilarang di sana gitu. Jadi jangan berpikir negatif dulu ya. Jangan sedikit-sedikit nyalahin orang lain gitu ya. Salahkan diri sendiri gitu ya. Kenapa kita ditolak di sana? Kita salahkan diri sendiri gitu ya. Ya, walaupun 0,sekian-sekian% umat muslim di sana ya tetap mereka khawatir gitu ya. Kemudian faktor daripada budaya juga gitu ya, identitasnya. Mereka nggak mau kehilangan yang namanya identitas mereka. Jepang itu kan homogen ya. Ya, semuanya sama gitu ya. Warna kulit sama, semuanya gitu. Tingkah laku sama. Nggak semua tapi disclaimer. Tapi mereka itu lebih ini ya, lebih menghargai gitu ya. Sama mereka menghargai, ya privasinya dihargai, dan mereka jarang bertemu dengan orang yang beda gitu ya. Sama seperti orang Korea Selatan. Orang Korea Selatan juga seperti itu ya. Mereka jarang-jarang ketemu dengan yang beda agama gitu ya. Orang Jepang juga seperti itu. Ya, yang beda suku mereka jarang-jarang ketemunya gitu. Kemudian selain itu buang sampah sembarangan. Nah, nggak semuanya tapi disclaimer ya, buang sampah sembarangan itu juga dilarang kok. Kemudian ya olahraga misalnya PSHT apa segala macam gitu. Warga Konoha kan doyan ya, latihan PSHT gitu. Hiya di lapangan itu pamer gitu ya. Yang bela diri gitu ya. Boleh-boleh aja bela diri nggak cari masalah, tapi jangan pamer. Jangan pamer. Orang Jepang nggak suka seperti itu. Kita dianggap norak gitu ya. Kemudian selain itu ya orang Jepang itu nggak peduli dengan agama gitu ya. Bukan berarti mereka anti agama, enggak. Tapi mereka nggak mau tahu mau agama kita sempurna kayak mau kita punya kitab suci kayak mau nggak peduli, yang penting kelakuan akhlak karakter itu yang paling utama ya, tapi kita kan nggak bisa menerima itu kan karena kita punya budaya yang berbeda gitu ya.
kita nggak punya budaya berpikir kan, kita nggak punya budaya introspeksi diri kan, sehingga kita pasti susah menerima gitu ya. Menurut kamu gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Walaupun banyak masyarakat Jepang itu yang menolak pendirian masjid dan sebagainya, ya pemerintah Jepang itu kalau boleh jujur mereka sebenarnya tidak ini guys ya, tidak terlalu mempermasalahkan sebenarnya. Karena sistem di Jepang itu kan sudah dirubah ya. Dulu mereka memang nggak terlalu ini ya, menampakkan yang namanya simbol-simbol agama. Bahkan ketika ada orang Kristen di Jepang di zaman dulu menyebarkan agama, mereka ini kok ya menolak gitu ya. Tapi pemerintah Jepang sekarang ini, kalau saya perhatikan mereka sudah welcome gitu ya dengan simbol-simbol agama. Boleh ya menggunakan simbol agama di tempat umum gitu. Boleh-boleh aja gitu. Tidak dilarang gitu ya. Walaupun Jepang itu sekuler. Karena apa? Karena Jepang itu kekurangan orang gitu ya. Ketika orang Jepang kekurangan orang, kekurangan pekerja dan sebagainya, maka ekonomi akan kolaps, akan hancur gitu ya. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang Jepang. Mereka juga butuh sebenarnya, butuh imigran. Tapi butuh imigran yang nggak rese gitu ya. Imigran yang ya bisa bekerja keras gitu ya. Yang membantu pertanian, apa segala macam gitu. Itu tuh sangat luar biasa menurut saya pribadi. Ya, hidup di Jepang itu lumayan lah, lumayan enak lah gitu ya. Di negara maju itu lebih enak tinggalnya guys daripada di negara yang susah maju seperti Konoha. Ya, tapi it's okay ya, tergantung ini masing-masing ya, tergantung persepsi masing-masing. Saya tidak akan memutuskan, Anda yang memutuskan ya. Saya tidak mengatakan bahwa semua umat Muslim di Jepang itu jahat, nggak, saya mengatakan seperti itu ya. Ada juga yang baik, tapi ada banyak yang rese juga gitu ya. Nggak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tapi bayangkan ya, Jepang baru juga 0,3% ya. Mereka menghadapi orang yang rese 0,3%. Bagaimana dengan Konoha? Konoha paling rese, paling banyak yang rese. Ya, coba orang Jepang liburan ke Konoha dengan begitu banyaknya suara toa. Apakah mereka betah atau tidak? Apakah turis betah atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ya, silakan simpulkan sendiri ya, saya tidak akan menyimpulkannya. Saya tidak anti agama guys ya, saya pengen kita tuh berpikir rasional, maju lah gitu ya, mengganggu gitu ya. Karena Guru Gembul pernah mengatakan, kalau kita menggunakan suara toa kenceng itu menista agama katanya. Kata Guru Gembul ya, bukan kata saya, jadi kalau mau marah, ya marah sama Guru Gembul, jangan marah ke saya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya, kita akan berpihak di video ini, Anda yang menentukan. Oke guys, sekian video ini, saya Warga Intelektual, salam rasional.